Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Anggra Putri Tania. Alhamdulillah baru sempat hari ini ya, di tanggal 30 saya datang ke rumah saya, di mana di dekat rumah saya ini ada villa saya, TKP yang terbakar. Kita langsung aja lihat ke TKP ya. Ya sahabat IMP, di sini sebenarnya kejadian villa saya terbakar itu ada keganjalan ya. Karena api itu tiba-tiba meledak dari bawah ke atas, sedangkan di bawah itu tidak ada kabel yang tertanam. Bahkan di dalam kamar tidak ada alat elektronik yang menyambung ke listrik, karena itu isinya hanya kasur saja untuk tidur. Untuk lebih lanjutnya lagi mungkin nanti saya bisa menjelaskan di sana ya. Nah sahabat IMP, alhamdulillah saya udah sampai ya di villa saya yang indah yang udah di Polisland. Nah inilah lokasi terbakarnya villa saya Anggra Putri Tania. Jadi menurut keterangan saksi bahwa sebelum villa saya terbakar ada 3 orang saksi yang memang sedang duduk santai di depan villa saya di warung. Sekitar pukul 8 kurang 10 menit, 3 saksi tersebut mendengar seperti ada yang melemparkan sesuatu ke bawah villa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba meledak suara dentuman dan di situ api langsung dari bawah ke atas itu besar. Tidak menunggu waktu jam-jaman, tidak menunggu waktu lama, langsung terbakar habis 5 kamar yang ada di belakang saya ini. Nah, di sini sebelumnya villa ini saya bangun, saya dirikan untuk menampung orang-orang yang sakit, yang tidak punya biaya, yang tidak punya modal untuk menginap. Akhirnya saya bangun untuk istirahat di sini tanpa dipungut biaya. Dan setelah saya pindah dari kampung sini ke kota Bandung, saya berencana dan sudah bermusyawarah dengan pondok yayasan pesantren, dan ini akan dijadikan pondok pesantren gratis untuk santri-santri yang tidak mampu. Tetapi karena memang kejadiannya seperti ini, ya mungkin ini musibah untuk saya pribadi. Tetapi di balik musibah ini saya merasa ada yang janggal menurut keterangan dari saksi, karena gini, di sini ada 3 kemungkinan ya. Kalau misalkan kemungkinannya dari kabel listrik koslet gitu kan, sedangkan saya menyimpan meteran listrik di musola, dan ini semua instalasinya baru karena ini baru bulan-bulanan ya villa ini berdiri. Dan menurut keterangan saksi, terdengar ada suara yang melemparkan sesuatu, kalau Sunda nama ngagoleprak gitunya. Posisinya di sini, di belakang, di ujung. Sekarang logika, kalau listrik nggak mungkin karena di sini nggak ada instalasi listrik ya. Terus kalau ada kelalaian, nah kelalaiannya harus ditelusuri dulu, kelalaian dari apa? Nggak mungkin kalau misalkan ada yang menyalakan api di rokok, disimpan di bawah, tiba-tiba api besar dan terdengar suara dentuman, itu sangat nggak mungkin. Kemungkinan besar yang ketiga itu adalah faktor kesengajaan. Itu baru dugaan. Faktor kesengajaan karena di belakang itu adalah kebun ya. Tidak ada orang siapapun, tidak ada penduduk. Kemungkinan ada orang yang sengaja melemparkan sesuatu ke dalam kolong villa. Di situ terjadilah dentuman yang sangat besar dan mengakibatkan terbakarnya villa saya dalam jangka waktu yang singkat. Api langsung besar dari bawah ke atas. Nah, di sini udah jelas ya terlihat bahwa kerugian material itu sangat besar, karena bisa diperkirakan kalau untuk kerugian bangunan saja 5 kamar diperkirakan kurang lebih 800 juta ya. Tetapi yang sangat lebih parahnya lagi, saya menyimpan
surat-surat berharga, berkas-berkas penting, dan cek giro di satu lemari kamar pribadi saya yang di dekat kamar mandi. Itu semua sudah habis terbakar, tidak ada yang menyisa satupun. Nah, di sini kenapa ini bisa terjadi bila saya terbakar? Waktu kejadian ini terbakar itu di hari Asyura 10 Muharram ya. Dan 3 hari sebelumnya di tanggal 7 Muharram itu saya sempat menyampaikan kepada suami saya mempunyai firasat seperti ada yang akan merusak villa saya di kampung sini, Cikalong Wetan. Ternyata kejadian di tanggal 10 Muharram saat orang-orang Islam ramai menyalakan obor, pawai obor. Di sini saya alhamdulillah bisa menyalakan obor tanpa saya yang menyalakan. Yaitu dugaan saya ada seseorang yang memang melemparkan sesuatu ke kolong villa saya dan akhirnya terjadilah dentuman yang sangat keras dan api itu langsung menyambar dengan dahsyat. Untuk secara batiniah saya mengetahui siapa sih yang jolim kepada saya gitu kan. Tetapi secara lahiriah kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk bisa mendalami dan juga menginvestigasi kejadian ini. Mudah-mudahan pihak kepolisian juga bisa mengusut tuntas, karena kalau dibiarkan kejahatan itu akan merajalela. Nah, sahabat IMP, tetapi alhamdulillah di sini saya juga bisa bangga dengan diri saya sendiri karena saya bisa ikhlas segalanya. Karena mengingat kejadian, peristiwa dan hal-hal penting yang dialami oleh para nabi di 10 Muharram itu sungguh luar biasa. Mulai dari tobatnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kezaliman Fir'aun, dan juga salah satu cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW dibunuh secara biadab oleh kaum-kaum zolim. Dan di sini saya teringat dengan kisah Karbala ya, bahwa yang mendapatkan ujian di 10 Muharram itu akan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah yang ada di dalam Quran surat Asyura, hilang 1 tumbuh 1000. Mudah-mudahan semua hal baik itu menimpa kepada diri saya dan keluarga, amin. Dan di 10 Muharram, di hari Asyura, siapapun yang berbuat kezaliman itu akan mendapatkan ajab yang luar biasa sesuai yang tercantum di dalam kitab Qisas Al-Anbiya dan juga di dalam Al-Quran surat Asyura. Dan di sini saya banyak dikomplain oleh orang-orang, kenapa di saat kejadian kok saya hanya bisa senyum, tertawa, dan bersyukur. Karena segala sesuatu itu hanya titipan. Suatu saat titipan itu akan diambil, kita harus ikhlas. Tetapi ini di samping musibah dan ujian kesabaran bagi saya dan keluarga, di sini pun juga saya punya keyakinan, baik itu hukum negara ataupun hukum Allah, itu akan secepatnya berlaku terhadap dalang dan pelakunya. Mohon maaf di sini saya bukan menuduh, tetapi 6 bulan yang lalu sempat ada ancaman kepada keluarga saya. Karena di sini memang sedang terjadi konflik perselisihan yang dimana saya sendiri juga tidak tahu masalahnya apa. Mungkin saja ada yang dendam, tetapi di sini saya bicara di medsos sesuai dengan bukti yang ada. Kita sama-sama doakan aja untuk orang yang jolim, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa secepatnya mendapatkan karma atas perbuatannya sendiri. Nah, kenapa di situ saya seorang Anggra Putri Tania punya dugaan gitu kan. Sebenarnya kalau untuk dugaan manusiawi ya, mungkin kalau tidak ada bukti-bukti yang ada, nggak mungkin saya bicara seperti ini. Tapi karena memang ada bukti, ada saksi, ya di situ patut dong kita mencurigai atau menduga. Karena ini kan hukum negara, bukan hukum alam gaib gitu ya. Nah, jadi setiap ada tamu, pasien-pasien saya, baik itu saudara ataupun orang lain atau yang baru datang ke sini, selalu ada yang mencegat di depan. Seolah-olah
Gak boleh ada tamu yang datang ke tempat saya, dan saya dijelek-jelekan oleh mereka agar tamu-tamu saya terhasut, begitu. Nah, pasien-pasien saya sebagian bilang katanya saya itu diusir di kampung Cipadakati. Tidak ada yang mengusir satupun juga. Cuman saya mengalah sugan we atuh sadar gitu jelema teh. Nah, setelah saya mengalah untuk menang, pindah ke Bandung, tetap saja walaupun saya udah nggak ada di sini, tamu-tamu tetap suka dicegat dan dihasut gitu. Ya makanya di sini juga saya nggak ngerti sebenarnya masalahnya apa, tetapi lebih ke penyakit dengki ya, penyakit hati. Ya makanya mudah-mudahan secepatnya kebenaran itu akan terungkap supaya bisa mengurangi orang-orang yang punya niat jahat. Dan sekali lagi saya tegaskan di sini saya tidak menuduh tetapi menduga, karena logika saja kalau misalkan korslet listrik itu sangat-sangat gak mungkin karena tidak ada kabel yang ditanam ya. Terus kalau misalkan adanya kelalaian sangat gak mungkin juga karena ini samping bukan rumah, ini samping adalah kandang kuda, belakang juga kebun yang jauh dari penghuni gitu ya. Dan di sini untungnya ada 3 saksi yang mendengar ya, kayak ada suara yang melempar dulu gitu kan. Bletrak, setelah bletrak itu langsung muncullah suara dentuman yang sangat keras. Baru api dari bawah ke atas itu menyala dengan hebat. Yang pertama membangun villa ini saya yang bangun. Waktu kejadian saya lagi duduk di warung, lagi ngopi sama temen. Lalu ada yang bersuara berisik sedikit. Lalu ada yang bersuara membeleduk, lalu api membesar. Udah gitu aja yang saya tahu. Jam berapa itu kejadian? Jam 8 kurang 10. Berarti suaranya kayak ada yang melempar sesuatu langsung ngebeleduk ya? Ya suaranya itu seperti apa ya, yang kayak lemparan batu kecil ke teras lah gitu. Lalu ada bunyi yang meledak 1 kali, lalu api keluar. Berarti apinya dari bawah ke atas? Iya, apinya dari bawah ke atas, dari dalam pinggir pintu. Kita kedatangan saksi pas hari kejadian, namanya Pak Supandi ya? Supendi. Supendi. Nah Pak Supendi, saya mau tanya, di saat villa saya kebakaran, Pak Supendi itu ada di mana? Ada di warung Mang Odi. Oh, di depan villa saya persis? Iya. Itu yang terlihat sama Mang Pepen, sebelum kebakaran ada suara apa? Ada suara yang itu di villa itu ada suara yang gertrak gitu. Melempar? Iya. Nah, setelah melempar itu, suara beletrak itu berapa, hitungan berapa detik langsung keluar api? Lama tidak? Sekitar setengah jaman lah. Ada setengah jam. Setengah jam? Iya. Baru keluar api? Iya. Ledakan itu meledak langsung keluar api kalau itu. Berarti keras suaranya? Keras. Oh, berarti pas ada yang melempar, nggak lama kemudian ada suara yang menggelegar, keluar api langsung? Iya. Oh, apinya berarti posisinya di bawah? Di bawah villa. Di tanah? Di kamar. Ya, di dalam. Kamar. Iya. Gitu ya. Yang di lantai bawah gitu. Lantai bawah itu kan panggung. Iya. Itu kan di bawah itu tanah. Iya. Berarti api dari bawah ke atas. Dari kamar. Iya, dari kamar. Iya. Dari bawah kamar ke atas. Iya. Gitu. Tapi yang jelas mah itu suaranya sangat besar ya. Besar ya. Oke, Mang Pepen. Terima kasih Mang Supendi sekali lagi atas keterangannya. Cuma segitu aja. Iya, Terima kasih banyak. Hatur nuhun, Mang Pendi udah ikut membantu waktu pemadaman. Terima kasih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau bertanya sama Akang dengan atas kejadiannya kebakaran villa saya. Ya. Nah, waktu pas villa saya kebakaran waktu hari Jumat kemarin, Akang posisi lagi ada di mana? Posisi saya lagi ada di warung Mang Odi. Oh, di depan villa itu ya? Iya, di depan. Nah, itu sebelum terbakar ada suara apa dulu itu yang terdengar? Kalau sebelum terbakar mah dan sebelum jadi dar begitu langsung udah kebakar. Maksudnya ada suara yang melempar atau langsung? Nggak ada, langsung. Langsung besar apinya atau Iya. kecil dulu? Agak kecil dulu, langsung besar Dalam hitungan detik atau menit? dalam hitungan menit.
Contohnya berapa menit perkiraan? Dari 3 menit, soalnya saya bisa ambil ember, ambil air dari kamar mandi. Ternyata kamar mandinya kosong kan, gak ada airnya. Ya, Itu api teh dari atas ke bawah atau dari bawah langsung ke atas naiknya? dari bawah langsung ke atas naiknya, Pak. Karena kan di bawah itu kan tanah, Iya. itu kan ngolong tuh panggung. Iya. Nah, berarti di panggung yang kosong itu ya, Iya. apinya langsung Iya. ke atas Iya. naik. Iya. Berarti dalam hitungan nggak lama itu langsung besar apinya. Iya. Oh iya, ya udah jelas. Terima kasih Kang. Sekali lagi atur nuhun. Bi, Kah, ingat kejadian pada malam itu, Bibi lagi di mana? di rumah lagi nonton. Jam tos Isa, Pak. 7:30-an, suara beledak itu Oh, satu kali keluar yang terjadi dan terlihat apa? api. Itu arahnya ke seberang. Iya. Jadi Bibi kan jauh di sana. Iya. Jadi arahnya ke sini ke Iya. seberang. Oh. Jadi ledakannya Satu kali. satu kali begitu keluar. Iya, Itu api ke sudah- atas ya. dari tempat villa ini ke tempat Bibi kira-kira 1 kilo, 1 kilo iya. 1,5 kilo ya. tapi apinya itu sudah membesar ya? Iya, udah membesar. Ya sahabat IMP, sesuai di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, siapapun yang mengalami musibah di 10 Muharram hari Asyura, insya Allah derajat dan tingkat yang Allah berikan itu setara dengan gelar makom yang Allah berikan kepada waliullah. Itu bukan saya yang berbicara, tetapi itu sesuai di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, ini juga masih di bulan Muharram ya. Kita sama-sama harus benar-benar banyak-banyak berzikrullah, bersedekah, mandi, dan juga harus memanjangkan tali silaturahmi yang baik terhadap keluarga. Di sini juga saya memohon kepada Pak Kapolri beserta jajarannya. Kebetulan saya tinggal di Kampung Cipadakati, Kecamatan Cikalongwetan, masuknya itu Polres Cimahi ya, Polda Jabar, meminta untuk bisa membantu mengusut sampai tuntas kasus terjadinya villa saya yang terbakar, agar kedepannya tidak ada lagi keradikalan di kampung ini. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.